Semua manusia mempunyai kesalahan, tapi bukan kesalahan yang senantiasa berturut-turut dilakukannya. Semua orang mempunyai maksiat, tapi bukan maksiat yang senantiasa dibanggakan bahkan dipamerkan. Ketika seorang hamba sadar di atas maksiatnya, lalu mereka bertaubat kepada Allah, itulah hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah. Karena Allah selalu membukakan pintu taubat kepada kita. Pernahkah anda mendengarkan hadis kudusi? Wahai anak Adam, lau balagat dunubuka anan nas-sama, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit dan bumi, seandainya engkau datang membawa dosa kepadaku penuh dengan isi-isi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, maka aku akan ampuni kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli dosa yang pernah kalian lakukan. Artinya, begitu luas ampunan Allah Ta'ala, begitu terbuka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Justru kenapa kita tidak meminta maaf? Padahal kemaafan Allah lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita berbuat maksiat, jangan pernah anda banggakan dan juga jangan pernah anda pamerkan. Karena ketika anda mempamerkan maksiat, sama artinya engkau sedang mendakwah kemaksiatan di kalangan manusia. Barakallahu fikum. Jangan lewatkan video ini. Sebaik apapun kelakuan kita terhadap manusia, seikhlas apapun amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap akan memberikan cobaan dan ujian daripadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengkhabarkan kepada kita semua, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ini mengira, adakah manusia ini menyangka bahwa Allah membiarkan hambanya mengatakan, amanah, kami telah beriman kepadamu ya Allah, kami telah beriman kepada nabimu ya Allah, kami telah beriman kepada hari akhirmu ya Allah, wahum la yuftanun. Apakah kalian tidak akan dicoba lagi, kata Allah? Apakah kalian tidak akan dicoba lagi, kata Allah? Maka Allah menjawab, tentu wahai hambaku, kata Allah, engkau akan senantiasa mendapatkan cobaan dan ujian daripadaku, kata Allah. Walaqad fatanal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Ketika kita hari ini mengikrarkan kepada Allah sebagai amanah, sebagai orang yang beriman, maka sama artinya kita sudah mendaftarkan diri kepada Allah sebagai hamba yang berhak menerima cobaan dan ujian daripadanya. Barakallahu fikum. Wanita yang solehah itu bukan yang pakai cadar, bukan yang pakai nikab, tapi kata Rasulullah, wanita solehah itu idza shallat mar'atu khamsa, jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, wassamat syahraha, dan berpuasa dia di bulan Ramadan, wa hafizat fajraha, dan menjaga kemaluannya dari pandangan-pandangan orang lain, wa ta'at zawjaha, dan mentaati suaminya, hanya mentaati suaminya, qila laha dukhulil jannah min ayyal abwabil jannah syi'ti, masuklah ke dalam syurga dalam pintu apa saja yang ia kehendaki. Dalam artian kata, itulah wanita solehah. Hanya 4 perkara saja untuk mendapatkan titel wanita solehah. Wajib kalian dengarkan ungkapan mesra Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam puncak kegelapan dan puncak kesusahan yang sangat luar biasa dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam mengatakan kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adakah ia meminta yaitu sesuatu dalam doa ini? Tidak. Beliau hanya memuji Allah dengan pujian yang indah dan mengakui bahwa kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wasilah pujian ini yang diucapkan dari lapis kegelapan, dari lapis-lapis kesusahan Nabi Yunus yang dia alami ketika berada dalam perut ikan, Allah ijabahkan doa beliau. Maka Allah keluarkan beliau dari perut ikan. Maka Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesedihan. Bukankah seperti kita? Lapis-lapis kegelapan seperti masalah-masalah kita. Masalah kita yang hari ini itu merupakan lapis-lapis kegelapan. Masalah yang datang kepada kita bertubi-tubi tanpa belum berakhir masalah ini, timbul masalah lagi. Bukankah itu lapis-lapis kegelapan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis kursi, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan memuji Allah sampai-sampai enggak sempat mengajukan permohonan kepadanya, maka Allah akan memberikan nikmat yang baik, yang lebih baik
daripada yang diharapkan orang yang memintanya. Maka ketika hari ini kita mempunyai masalah, maka memuji Allah itu lebih baik daripada meminta agar kita terlepas daripada kesusahan. Ingat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan juga kepada anak-anakmu. Maka ketika saat kita menjalani kehidupan ini yang sangat berat, bingung rasanya mau minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya ketika ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terlalu banyak hajat yang ingin disampaikan kepada Allah. Maka sibukkan saja diri kita dengan memuji Allah dan memohon ampun, karena Dia Maha tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Jangan terlalu kagum dengan orang-orang banyak duit. Jangan terlalu kagum dengan orang-orang yang banyak harta. Jangan merendahkan diri di hadapan orang-orang yang banyak harta. Ingat pesan Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang merasa rendah di hadapan orang yang kaya karena kekayaannya, merendahkan diri di hadapan orang yang kaya karena banyak duitnya, faqad dhahabat thulutsa dinihi. Sungguh orang itu telah lenyap ataupun telah hilang 2/3 agamanya. Na'udzubillah. Jangan terlalu mendewa-dewakan sehingga engkau lupa diri menghormati para alim ulama. Man lam yasbir 'alal bala'i, siapa saja yang tidak mau bersabar di atas balaku, walam yashkur 'ala ni'mai, dan siapa saja yang tidak mau bersyukur di atas nikmatku, walam yarda bi qada'i, dan siapa saja yang tidak mau menerima ia di atas ketetapanku, falyakhruj min tahtas sama, keluar kalian daripada bumiku, cari Tuhan selain daripadaku. Mungkin jika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan dosa saya, mungkin lebih besar dosa saya ketimbang dosa kamu yang hari ini berjoget-joget deh. Tapi ingin saya sampaikan hari ini, walaupun kadang-kadang pahit, tetap saya ingin sampaikan dan seluruh kepada orang-orang yang hari ini menggunakan cadar, memakai cadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berikan dia istiqomah di dalam memakai cadar. Tapi ingat Kak, deh, ketika Anda hari ini memakai cadar, sama arti engkau sudah membawa, yaitu simbolis Siti Fatimah Zahra, yaitu putri kesayangan Rasulullah SAW. Ya, cadar memang sunat, alhamdulillah bagi mereka yang hari ini yang sudah istiqamah memakai cadar. Tapi saya sangat menyayangkan orang-orang yang hari ini memakai cadar dengan sepenuh hati. Orang-orang yang hari ini pakai cadar betul-betul kadang-kadang dianggap remeh sama orang lain. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini mereka lihat nggak ada harga diri lagi orang-orang hari ini yang pakai cadar. Tapi saya lihat dulu orang-orang yang pakai cadar, mungkin orang-orang wanita-wanita tertentu yang memakai cadar. Tapi hari ini saya melihat, ya Allah, kok seperti ini orang memakai cadar. Bukankah saya ini nggak punya dosa? Saya punya dosa. Semua kita punya dosa. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan dosa saya di hadapan teman-teman, mungkin teman-teman blog TikTok saya, maka ketika saya stick video seperti ini, apakah saya membenci kamu? Tidak, saya tidak membenci kamu, wahai adik, wahai kakak-kakak yang saat ini memakai cadar dan berjoget-joget. Tidak, bukankah seorang mukmin sejati dia saling menasihati, wa tawassau bil haq, saling memberikan, yaitu tentang kebenaran, saling berbagi tentang kebenaran, saling menasihati tentang kebenaran, wa tawassau bil marhamah, dan saling yaitu menasihati tentang kasih sayang sesama manusia. Bukankah itu mukmin sejati? Ini saya contohkan aja. Ketika seseorang sholat sunat, apabila kita melakukan sholat sunat dapat falah, dan apabila kita tinggalkan sholat sunat tersebut enggak dapat dosa. Dalam artian kata, setelah kita memasuki kepada sholat sunat tersebut, kita nggak boleh berbicara lagi. Hukumnya haram berbicara. Kenapa? Karena kita sudah memasuki dalam pada sunat. Ketika kita memasuki kepada sunat, maka diwajibkan, sudah wajib baca Fatihah, wajib ruku, wajib sujud. Itu ketentuannya. Maka ketika hari ini Anda memakai cadar sunat, Anda memakai cadar, maka Anda harus menjaga poin-poin tertentu agar jangan salah gunakan cadar tersebut. Ya, saya doakan mudah-mudahan kamu, insya Allah dengan kejadian seperti ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang tentunya buat pribadi kita sendiri.